Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi masih tentang aplikasi turunan fungsi. Kali ini saya akan bahas tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, silakan disimak ya anak-anak. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi turunan fungsi aljabar yang lainnya, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, di sini ada 3 aturan. Dikatakan naik turun itu seperti apa? Kalau dikatakan naik berarti nanti f aksen x atau turunannya itu lebih dari 0. Tapi kalau turun itu f aksen x-nya kurang dari 0. Tapi ketika stasioner itu diam maka nanti f aksen x-nya sama dengan 0. Contoh yang pertama, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 7. Tentukan interval x agar kurva fungsi fx. Nah, di sini ada 3 aturan. Yang pertama selalu naik, yang kedua selalu turun, yang ketiga stasioner. Kita bahas untuk yang A. Tapi sebelumnya kita cari turunannya terlebih dahulu. Tadi fx itu sama dengan x kuadrat kurangi 6x ditambah 7. Jadi cari dulu f aksen x. Turunan dari x kuadrat berarti 2-nya turun ke depan, jadi 2x dikurangi turunannya 6x itu 6, turunannya 7 itu 0. Nah, yang A itu diminta kurvanya selalu naik. Nah, kalau naik tadi aturannya naik itu f aksen x lebih dari 0. Nah, di sini f aksen x-nya ketemu 2x min 6 lebih dari 0, berarti 2x lebih dari min 6 pindah ruas jadi 6, maka x lebih dari 6 per 2. X lebih dari berapa? 6 bagi 2, 3. Seperti ini, itu yang jawaban naik. Kemudian yang B diminta kurvanya selalu turun. Kalau turun berarti f aksen x itu kurang dari 0 sesuai aturan tadi F aksen x-nya di sini 2x min 6 kurang dari 0 berarti 2x min 6 pindah ruas jadi 6. X kurang dari 6 per 2, X kurang dari 3. Seperti ini jawaban yang turun. Lanjut yang C itu ketika stasioner tadi aturannya f aksen x sama dengan 0, berarti 2x min 6 sama dengan 0, 2x sama dengan 6, x sama dengan 6 per 2, x sama dengan 6 bagi 2, ketemu 3. Nah, ini contoh salah satu contoh untuk mencari interval kalau kurvanya selalu naik, selalu turun, stasioner. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini disuruh menentukan interval x supaya fungsi ini yang pertama turun, yang pertama naik, yang kedua diminta turun. Berarti langkah pertama kita cari turunannya terlebih dahulu. F aksen x sama dengan turunan dari x pangkat 3, berarti 3-nya turun ke depan. 3x pangkatnya sisa 2, 3x kuadrat kurangi, nah ini 2 kali 6 12x ditambah turunannya 9x itu 9. Nah, lanjut kita bahas yang A. Di sini diminta nanti intervalnya naik. Kalau naik berarti f aksen x itu lebih dari 0. F aksen x-nya di situ ada 3x kuadrat kurangi 12x ditambah 9. Di sini lebih dari 0. Nah, ini bisa disederhanakan karena sama-sama bisa dibagi 3. Kalau misalkan ini sudah x kuadrat, nggak usah dibagi 3 karena ini ada angka 3, 12, 9, itu kan bisa disederhanakan. Kita bagi 3. 3x kuadrat dibagi 3 itu x kuadrat dikurangi 12x dibagi 3 hasilnya 4x ditambah 9 bagi 3 itu 3. Lebih dari 0 bagi 3 juga 0 Selanjutnya kita faktorkan. X kuadrat berarti ini x
X, kemudian 3 angka yang dikali dapat 3 itu bisa 3 kali 1, biar yang tengah dapat min 4, berarti ini min 3 min 1 itu hasilnya min 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita hasilnya nggak bisa langsung X sama dengan 3, X sama dengan 1 ya. Nah, ini nanti kita buat garis bilangan ya. Kita buat garis bilangannya seperti ini ya. Nah, masih ingat cara membuat garis bilangan kelas 10 dulu. Nah, untuk yang ini X-nya 3, yang ini X-nya berarti 1. 3 sama 1 yang kecil yang mana? 1 ya, 1 di sini, 3-nya di sebelah sini. Kemudian karena ini lebih dari saja, bukan sama dengan, berarti ini bolong ya, bolong. Masih ingat kalau lebih dari sama dengan itu kan buntu ya, kalau lebih dari saja berarti bolong. Langkah selanjutnya kita tentukan plus minnya. Nolnya kan ada di sebelah sini ya, 0, kita uji titik. Ini min kali min itu plus, berarti nolnya di sini positif, yang ini negatif, yang ini positif. Langkah selanjutnya, kalau ini lebih dari itu angkanya positif apa negatif? Kalau lebih dari itu kan positif ya, positif, maka yang kita kurung itu yang positif. Nah, ingat kembali pelajaran kelas 10. Maka ini nanti kurvanya tadi diminta apa? Naik itu jika nah kesimpulannya kalau mengarah seperti ini kurvanya, yang sini kan X kurang dari 1 atau X lebih dari 3. Ini kan kalau di sini kan bacanya X kurang dari, kalau di sebelah sini itu kan X lebih dari. Ini cara membaca kurva. Lanjut kita ke soal yang B. Di situ disuruh kalau intervalnya minta turun. B, turun. Kemarin kan sama dengan f aksen X kurang dari 0. F aksen X nya tadi itu kan 3x kuadrat min 12x ditambah 9 ya, kurang dari 0. Di sini tahapannya sama seperti tadi ya. Ini x kuadrat min 4x ditambah 3 lebih dari kurang dari 0. Kalau yang naik tadi kan lebih dari ya, kalau turun kurang dari. Langkahnya sama, kita buat garis bilangan. Ini nanti kan difaktorkan ya, sama ini x, ini 3, ini 1, tadi min juga, nanti x-nya 3, yang ini x-nya 1, terus buat garis bilangan ya. Ini 1, yang ini 3, sama juga ini plus min plus. Hanya bedanya di sini tandanya kurang dari. Kalau kurang dari itu kan berarti angkanya negatif ya, berarti yang kita kurung itu yang negatif ya. Maka di sini kalau turun itu intervalnya 1 kurang dari X kurang dari 3. Ini jawaban untuk yang interval turun. Kalau ini yang interval naik. Itu pembahasan dari contoh soal yang kedua. Ya, kita ke latihan soal. Di sini saya akan berikan 3 soal ya. Silakan coba dikerjakan. Tentukan interval X agar fungsi berikut naik dan turun. Jadi dicari nanti naiknya bagaimana, turunnya bagaimana. Nomor 1 begini, nomor 2 begini, 3 begini. Silakan dikerjakan ya.